Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang activity diagram. Baik, di kelompok 2 ini ada beberapa anggota yang terdiri dari saya sendiri, Irsad Sofwan Fauzi, lalu ada Bella Aprilia, Dimas Singgi, dan Rahma Nuraisyah. Baik, di sini ya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluannya. Unified Modeling Language atau UML adalah model standar yang digunakan untuk pendekatan pemrograman berorientasi objek. Model ini tersusun atas berbagai diagram yang terintegrasi. Unified Modeling Language atau UML bisa membuat berbagai sistem model dengan berbagai cara. Salah satu model adalah activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi di dalam perangkat lunak. Diagram ini dapat pula menggambarkan suatu proses bisnis yang dilihat dari sisi teknis mengalami perubahan, yang awalnya manual menjadi berbasis komputer namun tidak berupa inti dari proses bisnis tersebut. Diagram ini adalah diagram yang dibuat untuk mengetahui behavior setiap sistem secara detail. Activity diagram menggambarkan perilaku dinamis dari suatu sistem atau suatu komponen sistem melalui aliran kontrol di antara aksi-aksi yang dilakukan sistem. Komponen utama activity diagram adalah node aksi atau action node. Direpresentasikan dengan suatu persegi panjang dengan sudut bulat yang berhubungan dengan suatu tugas yang dilakukan oleh sistem. Dengan titik hitam dengan lingkaran hitam adalah final node yang mengidentifikasikan akhir dari aktivitas. Activity diagram melengkapi use case yang telah dibuat sebelumnya dengan memberikan representasi grafis dari aliran-aliran interaksi di dalam suatu skenario yang sifatnya spesifik. Baik, aktivitas diagram perpustakaan. Yang pertama ada pada saat petugas melakukan login, petugas membuka sistem terlebih dahulu. Kemudian, sistem menampilkan format login, lalu petugas mengisi data username dan password. Sistem cek validasi username dan password tersebut. Jika username dan password salah, maka petugas mengisi data username dan password kembali. Jika benar, maka sistem akan menampilkan menu utama. Setelah login, petugas yang bisa pilih menu. Di dalam pilih menu ada menu data anggota, menu data buku, menu data peminjaman, menu data pengembalian, dan menu logout. Ketika petugas memilih menu data anggota, sistem akan menampilkan data anggota. Ketika petugas memilih menu data buku, sistem akan menampilkan data buku. Ketika petugas memilih menu data transaksi, sistem akan menampilkan data transaksi. Ketika petugas memilih logout, maka sistem akan menampilkan halaman logout. Dan yang terakhir, proses selesai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas. Oleh Bella. Selanjutnya yaitu activity diagram login. Di sini, admin dapat membuka web perpustakaan pada browser, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Dan admin juga dapat menginputkan username password dan mengklik login. Kemudian sistem akan memvalidasi login yang apabila invalid, maka sistem akan mengembalikan kepada admin untuk menginput username password. Dan apabila valid, maka sistem akan menampilkan halaman utama.
Selanjutnya yaitu activity diagram manajemen anggota. Di sini, admin dapat membuka web perpustakaan pada browser dan sistem akan menampilkan menu utama. Kemudian, admin memilih menu manajemen anggota yang sistem akan menampilkan semua data anggotanya. Admin juga dapat mengelola data anggota berupa tambah, edit, dan hapus, yang sistem akan memvalidasi kelola data anggota. Apabila invalid, sistem akan mengembalikan kepada admin untuk mengelola data anggota kembali, dan apabila valid, maka sistem akan menyimpan hasil kelola data anggotanya. Selanjutnya, activity diagram manajemen buku. Di sini, admin dapat membuka web perpustakaan pada browser dan sistem dapat menampilkan menu utama. Kemudian, admin memilih menu manajemen buku yang sistem akan menampilkan semua data buku. Kemudian, admin dapat mengelola data buku berupa tambah, edit, dan hapus. Kemudian sistem akan memvalidasi kelola data buku. Apabila invalid, maka sistem akan mengembalikan kepada admin untuk mengelola data bukunya kembali. Dan apabila valid, maka sistem akan menyimpan hasil kelola data buku. Selanjutnya yaitu activity diagram manajemen petugas. Di sini admin dapat membuka web perpustakaan pada browser, kemudian sistem akan menampilkan menu utama, dan admin dapat memilih menu manajemen petugas, kemudian sistem akan menampilkan semua data petugas, kemudian admin dapat mengelola data petugas berupa tambah, edit, dan hapus. Kemudian sistem akan memvalidasi kelola data petugas. Apabila invalid, maka sistem akan mengembalikan kepada admin untuk mengelola data petugasnya kembali. Apabila valid, maka sistem akan menyimpan hasil kelola data petugas. Selanjutnya yaitu activity diagram transaksi peminjam. Di sini, admin dapat membuka web perpustakaan pada browser, kemudian sistem akan menampilkan menu utama, dan admin memilih menu transaksi peminjam, kemudian sistem menampilkan semua data transaksi peminjamnya, dan admin mengklik tombol tambah data peminjam, kemudian sistem akan menampilkan form tambah data transaksi peminjam, kemudian admin memilih kode anggota. Apabila tidak ada, maka akan dikembalikan kepada admin untuk memilih kode anggotanya kembali, dan apabila ada, akan diteruskan kepada sistem untuk menampilkan data kode anggota dan nama anggotanya. Kemudian, admin dapat mengklik tombol kaca pembesar untuk mencari buku, yang sistem akan menampilkan modal tambah data buku. Kemudian, admin akan mencari judul buku di kotak pencarian. Apabila tidak ada, maka akan dikembalikan lagi kepada admin untuk mencari judul buku di kotak pencarian. Apabila ada, akan diteruskan kepada sistem untuk menampilkan buku yang dicari beserta kode buku dan tahun terbitnya. Kemudian, admin dapat mengklik tombol tambah di sebelah kanan data buku, kemudian sistem akan memunculkan data buku yang ada di form inline peminjam bagian data buku. Admin juga dapat mengklik tombol tambah di sebelah tombol cari. Untuk menampilkan, sistem akan mencari data buku dari form inline akan ditampilkan di tabel tambah buku. Kemudian, admin menambahkan bukunya. Apabila
Ya, apabila iya, maka admin akan mengklik tombol kaca pembesar untuk mencari bukunya. Apabila tidak, maka admin akan mengklik tombol simpan. Kemudian sistem akan memvalidasi peminjaman. Apabila invalid, maka sistem akan mengembalikan kepada tampilan form tambah data transaksi peminjam. Apabila valid, maka sistem akan menampilkan konfirmasi transaksi peminjaman berhasil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma. Untuk aktiviti selanjutnya adalah aktiviti diagram transaksi pengembalian. Admin dapat membuka web perpustakaan pada browser. Sistem akan menampilkan menu utama. Selanjutnya, admin akan memilih-pilih menu transaksi pengembalian. Sistem akan menampilkan form transaksi pengembalian. Admin akan memasukkan kode anggota. Untuk ini, jika ada, admin akan tampil kode anggota dan nama anggota pada bagian dan anggota. Jika tidak ada, admin akan memasukkan kembali kode anggota. Selanjutnya, untuk admin memasukkan kode buku. Jika tidak ada, admin akan memasukkan kembali kode buku tersebut. Jika ada, tampil kode buku. Sistem akan menampilkan kode buku, judul buku, dan tanggal jatuh tempo. Admin akan klik tombol hitung, sistem akan memunculkan jumlah terlambat beserta denda buku. Admin akan memasukkan denda lain, selanjutnya admin akan klik tombol simpan, sistem akan menampilkan konfirmasi bahwa transaksi pengembalian berhasil. Proses selesai. Untuk selanjutnya, activity diagram transaksi pemesanan. Admin akan membuka web perpustakaan pada browser, sistem akan menampilkan menu utama, admin akan memilih menu transaksi pemesanan, sistem akan menampilkan semua data transaksi pemesanan, admin akan mengklik tombol tambah data pemesanan, sistem akan menampilkan form tambah data transaksi pemesanan, admin akan menampilkan pilih kode anggota. Jika tidak ada, admin akan memasukkan kembali kode anggota. Jika ada, sistem akan menampilkan data kode anggota dan nama anggota. Admin akan mengklik tombol kaca pembesar untuk mencari buku. Sistem akan menampilkan modal tambah data buku. Admin akan mencari judul buku dari kotak pencarian. Jika tidak ada, admin akan kembali mencari buku tersebut. Jika ada, sistem akan menampilkan buku yang dicari beserta kode buku dan tahun terbit. Admin akan mengklik tombol tambah di sebelah kanan data buku. Sistem akan menampilkan data buku di form inline pemesanan bagian data buku. Admin akan mengklik tombol tambah di sebelah tombol cari. Sistem akan menampilkan data buku dari form inline akan di tabel tambah buku. Selanjutnya, admin akan mengklik tombol simpan. Sistem akan memvalidasi pesanan. Jika invalid, akan kembali lagi ke formnya. Jika valid, sistem akan menampilkan konfirmasi transaksi pemesanan berhasil. Proses selesai. Untuk aktiviti selanjutnya, aktiviti diagram transaksi perpanjangan. Admin akan membuka web perpustakaan pada browser. Sistem akan menampilkan tampilan menu utama. Admin akan memilih menu transaksi perpanjangan. Sistem akan menampilkan halaman transaksi perpanjangan. Admin akan memasukkan nomor peminjaman. Sistem menampilkan tampil tabel data peminjam. Admin akan mengecek status tersebut. Jika sudah diperpanjang, akan muncul konfirmasi transaksi perpanjangan berhasil. Jika belum, klik proses perpanjangan buku pada bagian aksi. Sistem akan memunculkan form tambah perpanjangan buku dan klik simpan. Proses berhasil. Untuk aktiviti selanjutnya, aktiviti diagram manajemen laporan. Admin akan membuka web perpustakaan pada browser. Sistem akan menampilkan menu utama. Admin akan memilih menu transaksi laporan, sistem menampilkan halaman laporan. Selanjutnya, admin memasukkan periodik waktu di input tanggal awal dan tanggal akhir. Admin akan mengklik tombol tampilan dan sistem akan menampilkan data peminjam selama kurun waktu yang diinputkan.
admin akan mengklik tombol cetak dan sistem akan memunculkan halaman cetak data peminjam. Admin akan mencetak halaman dengan menekan tombol print plus P. Sistem akan memunculkan data peminjam telah dicetak. Proses selesai. Untuk aktivitas selanjutnya, activity diagram manajemen cetak kartu anggota. Yang pertama, admin akan membuka web perpustakaan pada browser. Sistem akan menampilkan tampilan menu utama. Admin akan memilih menu master anggota. Sistem akan menampilkan semua data anggota. Admin akan memilih salah satu nama anggota. Sistem akan menampilkan detail data anggota. Admin akan mencetak anggota tersebut dan sistem akan menampilkan preview kartu anggota tersebut. Setelah itu, admin akan cetak dengan menekan tombol Ctrl plus P dan sistem akan menampilkan kartu anggota telah dicetak. Proses selesai. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada activity diagram login anggota perpustakaan. Yang pertama, admin akan membuka web perpustakaan pada browser. Kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Admin menginput username dan juga password. Kemudian klik login. Selanjutnya ada validasi login yang dimana apabila invalid maka admin akan memasukkan kembali username dan password. Apabila valid maka akan tampil halaman utama pada browser perpustakaan. Selanjutnya ada activity diagram pencarian koleksi buku. Yang pertama, anggota membuka aplikasi perpustakaan, kemudian sistem akan menampilkan halaman home. Kemudian kita mengklik icon pada kaca pembesar di navbar home. Kemudian sistem akan menampilkan menu pencarian buku. Kemudian anggota memasukkan judul atau pengarang buku yang dicari. Kemudian sistem akan mencari buku yang ditemukan. Apabila ditemukan, maka akan menampilkan buku yang dicari. Apabila tidak, maka anggota akan memasukkan kembali judul yang dicari. Ya, selanjutnya yaitu ada activity diagram pemesanan buku. Yang pertama, anggota membuka aplikasi perpustakaan. Kemudian sistem akan menampilkan halaman home. Selanjutnya anggota akan mengklik side menu, kemudian pilih menu data buku. Kemudian sistem menampilkan semua daftar buku yang ada di perpustakaan. Kemudian anggota memilih salah satu buku, kemudian sistem akan menampilkan detail informasi buku. Kemudian anggota mengklik tombol pesan, kemudian sistem akan menampilkan atau mengecek buku di pesanan anggota tersebut. Apabila ada, maka akan menampilkan informasi buku yang ada pada pesanan anggota tersebut. Apabila tidak ada, maka sistem akan menambahkan buku tersebut pada pesanannya. Begitu, itu merupakan proses dari activity diagram pemesanan buku. Begitu terus saja berulang. Kemudian selanjutnya yang terakhir mengenai activity diagram ini yaitu ada activity diagram perpanjangan buku. Pertama-tama anggota yaitu membuka aplikasi perpustakaan, kemudian sistem akan menampilkan halaman home. Kemudian anggota memilih menu peminjaman. Kemudian sistem akan menampilkan halaman peminjaman. Kemudian anggota akan pilih buku di tab perpanjangan. Kemudian anggota mengklik tombol tambah untuk memperpanjang buku atau untuk menambah buku lain. Kemudian anggota mengklik tombol konfirmasi.
Kemudian sistem akan menampilkan halaman konfirmasi perpanjangan. Kemudian anggota mengklik tombol lanjut. Kemudian sistem akan menampilkan transaksi perpanjangan yang sudah berhasil dilakukan. Kesimpulan pada activity diagram ini dapat disimpulkan bahwa activity diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi dalam perangkat lunak. Diagram ini dapat pula menggambarkan suatu proses bisnis yang dilihat dari sisi teknis mengalami perubahan, yang awalnya manual menjadi berbasis komputer, namun tidak merubah inti dari proses bisnis tersebut. Diagram ini adalah diagram yang dibuat untuk mengetahui behavior sistem secara detail. Activity diagram menggambarkan perilaku dinamis dari suatu sistem atau suatu komponen sistem melalui aliran kontrol di mana aksi-aksi yang dilakukan sistem. Komponen utama activity diagram adalah node aksi atau action node, direpresentasikan dengan suatu persegi panjang dengan sudut bulat yang berhubungan dengan suatu tugas yang dilakukan oleh sistem. Sedangkan titik hitam dengan lingkaran hitam adalah final node yang mengindikasikan akhir dari aktivitas. Activity diagram melengkapi use case yang dibuat sebelumnya dengan memberikan representasi grafis dari aliran-aliran interaksi di dalam suatu skenario yang sifatnya spesifik. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Saudara Irsyad. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.